Selamat datang, sobat pendengar, di Ruang Kata, tempat di mana setiap cerita hidup kembali melalui kata-kata. Di sini, kami hadirkan kisah-kisah penuh emosi tentang drama rumah tangga, perselingkuhan, cinta, pengkhianatan, hingga perjuangan menyembuhkan luka hati. Setiap episode bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga penuh pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Pagi itu, rumah keluarga Naira penuh dengan aroma melati yang menenangkan, berpadu dengan wangi dupa dan semerbak kue-kue basah dari dapur. Suara riuh tamu yang datang, tawa anak-anak, dan musik gamelan lembut mengisi udara. Semua tampak begitu sempurna, setidaknya di mata orang lain. Di kamar pengantin, Naira duduk di depan cermin besar, menatap bayangan dirinya yang hampir tak ia kenali. Wajahnya dipoles rapi oleh tangan perias profesional. Pipi bersemu lembut, bibir merah muda, mata yang dihiasi eyeliner tipis. Di luar, orang-orang mungkin melihatnya sebagai calon pengantin yang beruntung. Tapi di dalam hatinya, badai sedang bergemuruh. Kebaya putih berpayet itu terasa berat di tubuhnya. Setiap jahitan seolah mengikat napasnya lebih dalam. Ia mengingat malam-malam panjang sebelum hari ini, ketika ia mencoba menenangkan diri dengan doa, tapi tetap saja tidak menemukan rasa tenang. "Kenapa aku merasa seperti ini? Ya Allah!" bisiknya lirih. Dimas, lelaki yang akan menjadi suaminya dalam hitungan jam, tampak sempurna di mata banyak orang. Tinggi, berwajah bersih, sopan, dan berasal dari keluarga terpandang. Orang-orang bilang Naira beruntung. "Perempuan mana yang tidak ingin menikah dengan lelaki sebaik itu?" kata bibinya waktu itu. Namun Naira tahu, semua ini bukan kisah cinta. Ini tentang kesepakatan. Tentang dua keluarga yang ingin menjaga nama baik. Tentang utang budi antara ayahnya yang sudah tiada dengan keluarga Dimas. Ayah Naira, semasa hidupnya, pernah menolong ayah Dimas keluar dari kebangkrutan. Dan kini, saat ayah Naira telah tiada, keluarga Dimas datang membawa niat, membalas budi, dengan cara yang terdengar manis, menikahkan anak mereka dengan Naira. "Anggap ini bentuk penghormatan. Nak, keluarga mereka baik, Dimas juga bertanggung jawab," kata ibu Naira sambil menahan air mata. Sejak itu, roda pernikahan berputar cepat tanpa sempat ia hentikan. Lamaran, persiapan, undangan, semua terjadi seolah diatur oleh tangan tak terlihat. Ia mencoba mencintai Dimas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa kebahagiaan bisa datang setelah menikah. Tapi setiap kali bertemu Dimas, hatinya justru semakin jauh. Lelaki itu terlalu tenang, terlalu sempurna, tapi juga terlalu dingin. "Naira, kamu cantik sekali hari ini." Suara itu datang dari Rani, sahabat masa kecilnya yang kini menjadi bridesmaid. Naira tersenyum samar, tapi matanya tak memantulkan kebahagiaan. "Terima kasih, Ran," jawabnya pelan. Rani memandangi wajah sahabatnya dengan cermat. "Kamu kelihatan tegang banget. Ini hari pernikahanmu. Loh, coba tarik napas." Naira mencoba, tapi dadanya justru semakin sesak. "Aku cuma takut semuanya berubah setelah ini." "Berubah gimana?" Naira tak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap cincin yang sudah menunggu di atas meja rias. Dari luar kamar, terdengar suara ibunya yang sibuk mengatur tamu. "Ayo cepat, akadnya sebentar lagi. Jangan lupa bawa buket melatinya." Suara itu menegaskan kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Hanya setengah jam lagi, hidupnya akan berubah selamanya. Ia berdiri, melangkah ke jendela, menyingkap tirai pelan. Di halaman depan, Dimas berdiri gagah dengan jas putih, dikelilingi keluarga dan teman-temannya. Senyumnya lebar, tapi dingin. Pandangan mereka sempat bertemu, dan entah mengapa, tubuh Naira bergetar halus. Ada sesuatu di balik tatapan itu. Bukan cinta, bukan rindu, tapi seolah perhitungan. "Naira?" panggil ibunya dari luar kamar. "Sebentar, Bu." Suaranya nyaris tak keluar. Ia kembali duduk. Perias membenarkan hiasan bunga di rambutnya sambil berucap lembut.
Hari ini kamu jadi ratu sehari, nak. Ratu? Naira tersenyum getir. Apa gunanya jadi ratu kalau tak bisa memilih kerajaan sendiri? Waktu terasa berjalan cepat. 15 menit lagi. Semua orang bersiap menuju pelaminan kecil di ruang tamu yang sudah dihias putih dan emas. Naira memandang dirinya sekali lagi di cermin. Ia mencoba mencari pantulan kebahagiaan, tapi yang terlihat hanya sepasang mata yang lelah menahan sesuatu. Keraguan yang selama ini ia abaikan. Lalu, di tengah keheningan itu, angin berhembus masuk lewat jendela, membuat bunga melati di rambutnya bergoyang perlahan, seolah memberi isyarat bahwa sesuatu akan terjadi. Dan benar saja, tak lama setelah itu, langkah kakinya membawanya ke tempat yang akan mengubah segalanya. Menuju pintu di mana Naira melangkah perlahan menuju dapur, berusaha menenangkan diri di tengah hiruk-pikuk tamu yang mulai berdatangan. Suara gamelan dari ruang depan seolah semakin menyesakkan dada. Ia ingin sekadar menarik napas, menjauh sebentar dari semua tatapan dan ucapan selamat yang terasa palsu. Dapur itu sepi. Hanya aroma kopi hitam dan kue-kue basah yang tersisa di meja. Naira berdiri di sana, menatap jendela kecil yang menghadap halaman belakang. Di luar, beberapa tukang dekor masih sibuk memperbaiki tirai putih yang tertiup angin. Ia memejamkan mata, mencoba berdoa agar hatinya tenang. Tapi tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Suara lirih dari ruangan di sebelah dapur. Itu ruang kecil yang biasanya digunakan ayahnya dulu untuk menerima tamu penting. Kini ruangan itu ditutup, tapi dari celah pintu yang sedikit terbuka, terdengar suara perempuan berbicara pelan namun tajam. Setelah akad selesai, pastikan semua dokumen warisan itu atas nama Dimas. Gadis itu cuma alat. Naira membeku. Suara itu, ia mengenalinya. Itu suara Bu Ratmi, calon mertuanya. Ia menahan napas, mendekat sedikit, dan menempelkan telinganya ke dinding kayu. Suara detak jantungnya berpacu dengan cepat, membuat tubuhnya gemetar. "Bu, apa tidak terlalu cepat?" Terdengar suara laki-laki yang juga sangat familiar. "Dimas, cepat lebih baik," jawab Bu Ratmi datar. Kalau keburu gadis itu sadar atau berubah pikiran, semua rencana bisa gagal. Kita harus pastikan warisan mendiang ayahnya beralih ke tangan keluarga kita. Setelah itu, terserah Dimas mau apa dengannya. Hening sesaat, lalu terdengar suara tawa ringan dari Dimas. "Tenang saja, Bu. Setelah semua atas nama saya, biar dia pergi sesuka hatinya. Lagi pula, aku tidak pernah benar-benar tertarik padanya. Dia terlalu polos." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar dada Naira. Ia menutup mulutnya dengan tangan agar tak bersuara. Lututnya lemas, nyaris tak mampu menopang tubuhnya. Semua yang ia yakini selama ini, perhatian, sikap lembut Dimas, dan restu keluarga, ternyata hanyalah sandiwara. Air matanya menetes diam-diam. Dunia seolah berputar pelan, menenggelamkannya dalam perasaan campur aduk, marah, kecewa, dan takut. Ia mundur selangkah, lalu bersandar pada dinding, mencoba mengatur napas. "Ayah," bisiknya lirih. "Jadi ini alasan mereka ingin aku menikah secepatnya." Suara kursi bergeser dari dalam ruangan membuatnya tersadar. Ia buru-buru melangkah mundur, menunduk, dan berpura-pura sibuk di dapur. Tak lama kemudian, pintu ruangan itu terbuka. Bu Ratmi keluar dengan wajah tenang, menenteng ponsel di tangannya. Di belakangnya, Dimas berjalan menyusul sambil tersenyum. "Naira, kamu di sini rupanya." Suara Dimas terdengar santai, seolah tak ada yang terjadi. "Sebentar lagi akad. Kamu siap, kan?" Naira berusaha menelan rasa muak yang menyesak di tenggorokan. Ia memaksa tersenyum, meski suaranya bergetar. "Iya, sebentar lagi." Dimas menatapnya lama, seakan mencari sesuatu di wajahnya. Tapi Naira menunduk, menyembunyikan matanya yang basah. "Bagus," katanya singkat sebelum pergi ke ruang tamu. Begitu mereka berlalu, Naira hampir tak bisa berdiri. Ia meremas ujung kebayanya, menahan tangis yang hampir pecah. Tubuhnya menggigil di antara suara tawa tamu yang semakin ramai di luar. "Jadi aku cuma alat?"
gumamnya, setengah tak percaya. Ia menatap cermin kecil di dapur, melihat wajahnya yang mulai kusut karena air mata. Apa aku terlihat sebodoh itu sampai tak sadar sedang dimanfaatkan? Suara dari ruang depan terdengar semakin riuh, tanda bahwa penghulu sudah datang. Tapi di dalam dada Naira, satu hal kini pasti. Pernikahan ini bukan lagi jalan hidup, tapi jebakan. Naira menatap jam di dinding. Hanya 30 menit lagi menuju akad. 30 menit sebelum semua kebohongan itu diikat oleh janji suci. 30 menit sebelum ia menyerahkan hidupnya kepada orang yang hanya melihatnya sebagai alat. Dan di detik itu, di antara isak tertahan dan detak jantung yang liar, Naira membuat keputusan yang akan mengubah takdirnya. Belum tahu bagaimana caranya, tapi satu hal jelas di kepalanya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban dari rencana busuk mereka. Naira mematung di tengah lorong rumah yang kini ramai dengan tamu dan keluarga. Suara tawa, obrolan, dan doa bercampur menjadi satu. Namun di telinganya semuanya terdengar jauh, kabur, seperti gema dari dunia lain. Tubuhnya terasa ringan, tapi dadanya sesak seperti ditekan beban besar yang tak kasat mata. Kata-kata yang baru saja ia dengar dari mulut Dimas dan Bu Ratmi terus terputar di kepalanya. Setelah semua atas nama saya, biar dia pergi sesuka hatinya. Kalimat itu menggema, menusuk seperti pisau yang dingin dan tajam. Naira menatap tangannya yang gemetar. Lalu tanpa pikir panjang, ia berlari ke kamarnya. Langkahnya cepat, tapi terhenti beberapa kali karena kebaya yang panjang membuatnya sulit bergerak. Beberapa kerabat yang melihatnya hanya tersenyum, mengira calon pengantin itu gugup jelang akad. Tak ada yang tahu, di balik senyum paksanya, hatinya sedang hancur berkeping-keping. Begitu pintu kamar tertutup, Naira langsung bersandar di belakangnya. Ia menutup mata, mencoba menahan air mata yang sudah mendesak keluar. Tapi percuma, dalam hitungan detik, pipinya basah. Ia berjalan pelan ke depan cermin besar tempat tadi ia dirias. Wajahnya kini bukan lagi wajah pengantin yang bersinar bahagia. Maskara yang luntur membentuk garis hitam di bawah matanya. Bibirnya bergetar, dan kebaya putihnya kini tampak kusut. Jadi begini akhirnya, Ayah. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Aku hampir menikah dengan orang yang hanya mengincar warisanmu. Ia menatap dirinya sendiri lama, seolah mencari kekuatan dalam pantulan matanya yang sembab. Di meja rias, buket bunga melati tergeletak. Naira mengambilnya, menatap setiap kelopak putih itu. Bunga kesukaan ayahnya semasa hidup. Ayah dulu bilang, melati itu lambang kesucian niat, gumamnya lirih. Tapi niat mereka kotor. Ayah, sangat kotor. Ingatannya melayang pada sosok ayahnya. Pria hangat yang selalu mengajarinya untuk percaya pada kebaikan orang lain. Kalau kamu ikhlas, orang baik akan datang padamu, Nak, kata ayahnya suatu sore. Namun kini, di hadapan kenyataan yang begitu pahit, Naira merasa keyakinan itu runtuh. Orang yang ia percaya justru menghancurkan keikhlasannya sendiri. Tangannya mengepal. Aku harus apa? Tanyanya pada dirinya sendiri. Suaranya bergetar, tapi di dalamnya mulai muncul bara kecil, antara marah dan kecewa. Ia ingin menjerit, ingin memaki, ingin berlari keluar dan menampar Dimas di depan semua orang. Tapi tubuhnya lemas, pikirannya kalut. Ia menatap jam dinding. Akad tinggal 30 menit. 30 menit sebelum kebohongan diikrarkan di hadapan Tuhan. Suara langkah dan obrolan terdengar dari luar pintu. Ibunya memanggil lembut. Naira, Nak, sudah siap? Penghulunya sudah datang. Naira buru-buru menghapus air matanya dengan tisu, mencoba merapikan diri. Ia membuka sedikit pintu. Iya, Bu. Sebentar lagi. Wajah ibunya yang penuh harap muncul di celah pintu. Kamu pasti gugup, ya? Tanya sang ibu sambil tersenyum. Tenang saja, Dimas orang baik. Kamu akan bahagia bersamanya. Ucapan itu seperti pisau kedua yang menusuk lebih dalam. Naira hampir tak sanggup menatap wajah ibunya. Ia hanya mengangguk pelan. Iya, Bu. Setelah ibunya pergi, Naira jatuh terduduk di lantai. Isaknya pecah kali ini,
tanpa bisa ia tahan. Ia memeluk lututnya erat-erat, seakan berusaha melindungi dirinya dari kenyataan yang begitu kejam. Di luar, musik gamelan pelan berubah menjadi lantunan syalawat, tanda akad segera dimulai. Tapi di dalam kamar itu, waktu seolah berhenti. Hatinya kini terbakar oleh dua hal, cinta yang dikhianati dan kepercayaan yang dipermainkan. Ia teringat bagaimana Dimas dulu datang ke rumah, membawa bunga, berbicara sopan kepada ibunya, membantu mengurus berkas rumah peninggalan ayahnya. Semua tampak tulus, padahal hanya langkah dalam permainan yang licik. Berapa banyak kebohongan yang sudah kamu rencanakan, Dimas? Bisiknya getir. Sampai kapan kamu pura-pura jadi pria baik? Ia berdiri perlahan, menatap dirinya lagi di cermin. Kali ini, bukan untuk memperbaiki riasan, tapi untuk menatap luka yang nyata di matanya. Aku tidak bisa pura-pura bahagia, katanya pelan. Tidak hari ini, tidak di depan orang-orang yang aku cintai. Dari balik jendela, angin kembali berembus, membawa aroma melati yang sama seperti pagi tadi. Tapi kali ini, wanginya tak lagi menenangkan, justru membuat dadanya semakin perih. Naira tahu, setelah ini, ia harus memilih, menikah dan hidup dalam kebohongan, atau melawan dan menanggung aib demi kebenaran. Dalam keheningan itu, ia mengepalkan tangan dengan kuat. Air matanya berhenti, berganti dengan tekad yang tajam. Jika kebahagiaan harus dibangun di atas penipuan, katanya lirih, maka lebih baik aku hancur dengan kejujuran. Dan dengan kalimat itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Yang tadi rapuh kini mulai mengeras. Yang tadi takut kini mulai berani. Naira berdiri tegak, karena ia tahu, luka ini bukan akhir, tapi awal dari perlawanan yang ruang tamu kini telah penuh. Kursi-kursi yang tertata rapi berjejer. Para tamu duduk dengan wajah antusias. Sebagian sibuk berbicara. Sebagian lagi memegang ponsel untuk merekam momen sakral yang akan segera berlangsung. Lantunan syalawat mengalun lembut, membuat suasana tampak hikmat. Di pelaminan, Dimas berdiri gagah mengenakan jas putih, tersenyum ke arah para tamu, memainkan perannya sebagai calon suami yang sempurna. Namun di lantai atas, suasana berbeda 180 derajat. Naira masih duduk di tepi tempat tidurnya, memegang ponsel yang layarnya sudah berkali-kali menyala. Pesan dari panitia, sahabat, dan bahkan ibunya terus berdatangan. Naira, ayo turun. Semua sudah siap. Kita tunggu di bawah, nak. Dimas sudah duduk di depan penghulu. Tapi jari-jarinya tak bergerak sedikit pun untuk membalas. Ponsel itu hanya digenggam erat, sementara di tangan satunya, ia memeluk sebuah amplop coklat lusuh berisi salinan surat warisan mendiang ayahnya. Dokumen yang selama ini disimpan diam-diam oleh bibinya, jauh dari pengetahuan siapapun. Surat itu adalah satu-satunya peninggalan berharga dari ayahnya, berisi tanah dan rumah yang kini mereka tempati. Warisan itu sengaja belum dipindah nama oleh ibunya karena alasan emosional. Namun, kini Naira tahu, dokumen itu adalah alasan kenapa keluarga Dimas begitu tergesa memaksakan pernikahan ini. Kalau akad tetap berlangsung, bisiknya pelan, suaranya bergetar, maka hidupku akan terpenjara dalam kebohongan. Ia memejamkan mata, mencoba berpikir jernih. Tapi pikirannya dipenuhi wajah ibunya yang bahagia di bawah sana, wajah tamu-tamu yang menunggu, dan bayangan dirinya duduk di samping Dimas. Lelaki yang diam-diam merencanakan kehancurannya. Apa aku harus menghancurkan acara ini? Batinnya berperang. Bagaimana dengan ibu? Dengan keluarga besar? Apa mereka siap menanggung malu kalau aku kabur? Air mata menetes lagi. Ia tahu, membatalkan pernikahan di depan tamu bukan hal kecil. Itu bukan sekadar keputusan pribadi, melainkan aib yang bisa menodai nama keluarga. Orang-orang akan bicara, menuduhnya tidak tahu malu, bahkan mungkin menyalahkannya tanpa tahu kebenaran. Tapi di sisi lain, Naira juga tahu, jika ia melanjutkan akad, ia sedang menandatangani nasib buruknya sendiri. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela. Dari sana, terlihat halaman depan yang sudah penuh tamu. Dimas sedang berbicara dengan penghulu, senyumnya tenang, tapi mata itu,
Mata yang dulu membuatnya percaya kini terasa dingin, licik, dan penuh rencana. Naira merasakan perih di dadanya. Kenapa aku tidak bisa melihat kebohongan itu lebih awal? Angin masuk melalui celah jendela, menggoyangkan tirai putih di belakangnya. Dalam keheningan itu, seolah ada suara lembut berbisik di hatinya. Kau masih punya pilihan. Ia memandangi jam di dinding. Tinggal 30 menit lagi. 30 menit untuk memutuskan apakah ia akan menjadi pengantin atau pelarian. 30 menit untuk menentukan apakah ia akan menyelamatkan harga diri keluarga atau menyelamatkan dirinya sendiri. Naira berjalan mondar-mandir di kamar. Ia membuka tas kecil, memasukkan ponsel, kartu identitas, sedikit uang, dan amplop warisan itu. Tangannya gemetar, tapi pikirannya mulai mantap. Ia menatap cermin, memperhatikan wajahnya yang setengah rusak oleh air mata dan make-up yang luntur. Aku tidak bisa menikah dengan orang yang mempermainkan amanah ayah, katanya dengan nada pelan tapi tegas. Suara ketukan di pintu mengejutkannya. Naira? Suara ibunya terdengar lembut. Sayang, tamu sudah menunggu. Jangan bikin semua khawatir. Ya. Naira menahan napas. Ia menatap pintu, tapi tak menjawab. Setelah beberapa detik, langkah ibunya menjauh perlahan. Begitu suara itu hilang, Naira bergerak cepat. Ia membuka jendela kamarnya, jendela yang menghadap ke gang kecil di belakang rumah. Udara pagi yang lembab menyapa wajahnya. Di kejauhan, terdengar suara pedagang sayur yang lewat dengan motornya, memanggil dengan nada khas. Detak jantungnya berpacu. Apakah aku benar-benar akan kabur? Pikirnya panik. Tapi di sisi lain, suara hatinya menjawab, ya, ini satu-satunya cara untuk tetap hidup dengan kepala tegak. Ia memandang sekali lagi ke kamar yang penuh hiasan putih, bunga melati, dan gaun cadangan yang tergantung di pojok ruangan. Semua yang disiapkan untuk hari bahagia, kini terasa seperti simbol dari penipuan besar. Dengan satu tarikan napas dalam, Naira menguatkan diri. Ia meraih jilbab cadangan yang tergantung di belakang pintu, menutupi rambut dan wajahnya, lalu melangkah ke jendela. Maaf, Bu, aku harus melindungi diriku sendiri, bisiknya sebelum melangkah keluar, meninggalkan segalanya di belakang. Angin berhembus kencang saat ia menapaki tanah. Naira menatap jam di dinding. Jarumnya bergerak pelan, tapi setiap detik terasa seperti hentakan palu di dadanya. Tinggal 30 menit lagi. 30 menit sebelum kehidupannya yang damai, meski sederhana, akan berubah menjadi kebohongan yang disahkan di hadapan penghulu dan para saksi. Peluh dingin menetes di pelipisnya. Ia menggenggam ujung kebaya putih yang berat, mencoba menenangkan napas, tapi justru dada semakin sesak. Tidak, aku tidak bisa, bisiknya lirih. Dalam satu hentakan keputusan, Naira membuka jendela kamarnya lebar-lebar. Udara pagi yang lembab dan aroma tanah basah langsung menyambutnya. Dari kejauhan, terdengar suara klakson kecil dan panggilan khas. Sayur, sayur. Suara itu datang dari mobil pick-up kecil berwarna hijau yang lewat perlahan di depan rumah. Seorang bapak tua duduk di depan kemudi, mengenakan topi lusuh. Detik itu juga, Naira tahu, itulah kesempatan terakhirnya. Tanpa berpikir panjang, ia menyingkap kebaya panjangnya, mengambil jilbab cadangan di meja, dan menyelimutkan selendang di atas kepalanya seadanya. Riasan di wajahnya belum selesai, sebagian sudah luntur karena air mata, tapi ia tak peduli lagi. Ia memanjat jendela dengan hati-hati, menapakkan kaki ke halaman belakang, lalu berlari kecil menuju pagar samping rumah. Suara musik dan tawa tamu masih terdengar dari ruang depan, menandakan semua orang sibuk. Tak ada yang menyadari kepergiannya. Begitu berhasil melewati pagar, Naira segera melambaikan tangan ke arah mobil sayur itu. Pak, berhenti sebentar, serunya dengan suara bergetar. Sopir itu menoleh, terkejut melihat seorang perempuan bergaun pengantin berlari ke arahnya. Ibu, maksudnya, Nona, kamu kenapa? Tanyanya panik. Naira terengah, mencoba bicara di antara napas yang berat. Pak, tolong saya. Tolong bawa saya sejauh mungkin dari sini. Saya akan jelaskan nanti.
Bapak tua itu menatapnya ragu, tapi melihat air mata dan ketakutan di wajah Naira, ia langsung membuka pintu. Cepat naik, Nona, nanti orang rumahmu cari. Tanpa menunggu, Naira memanjat ke kursi depan dan menutup pintu. Mobil pun melaju perlahan meninggalkan rumah besar yang kini tampak ramai dengan bendera dan dekorasi putih. Dari kaca spion, Naira melihat sosok-sosok panitia berlarian di halaman. Mungkin mereka mulai menyadari sesuatu. Terima kasih, Pak. Maaf, saya harus pergi, katanya di sela tangis. Bapak itu meliriknya penuh iba. Tenang, Nak. Yang penting kamu selamat dulu. Kita ke pasar dulu ya. Baru nanti kamu bisa lanjut naik angkot kemanapun kamu mau. Naira mengangguk cepat. Ia tak tahu akan kemana. Yang ia tahu hanyalah, ia tidak boleh kembali. Mobil melaju di jalan kampung yang sempit. Angin mengibaskan selendangnya, membuat bunga melati di rambutnya jatuh satu persatu ke lantai mobil. Ia menatapnya lama, perih menjalar di dada. Melati untuk kesucian niat, gumamnya. Tapi aku kabur dari akad. Apa aku salah, Ayah? Setiap meter yang mereka lalui, setiap belokan yang dilewati, membuat Naira merasa sedikit lebih bebas tapi juga lebih takut. Dunia di luar rumah itu terasa asing. Orang-orang menatapnya heran. Seorang perempuan bergaun putih di atas mobil sayur. Wajahnya belepotan air mata dan bedak luntur. Sementara itu, di rumah besar yang ditinggalkannya, kegemparan mulai terjadi. Ibunya berlari ke kamar dengan wajah panik, diikuti panitia dan keluarga besar. Pintu kamar terbuka, kosong. Gaun cadangan tergantung, jendela terbuka, dan tirai berkibar tertiup angin. Naira, teriak ibunya histeris. Dimas, yang baru diberi kabar, langsung bangkit dari kursi akad. Wajahnya memucat, tapi matanya menyipit tajam. Cari dia, sekarang juga. Perintahnya keras kepada beberapa orang suruhannya. Di jalan, Naira mulai sadar betapa besar risikonya. Ia tak membawa banyak uang, tak tahu kemana harus pergi, dan mungkin sebentar lagi akan dicari oleh banyak orang. Tapi anehnya, di tengah semua ketakutan itu, ia merasa lega. Ia menatap langit biru yang perlahan terbuka di antara awan. Angin menerpa wajahnya, membawa aroma kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setidaknya aku bebas, katanya pelan. Setidaknya aku tidak menikah dengan kebohongan. Beberapa menit kemudian, mobil sayur berhenti di pinggir pasar kecil di ujung kota. Nak, sampai sini dulu, ya. Aku harus lanjut jualan, kata bapak itu ramah. Naira mengangguk, lalu membuka dompet kecilnya dan menyerahkan beberapa lembar uang. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan lupa kebaikan Bapak. Ia turun dari mobil, berdiri di tepi jalan, di antara hiruk-pikuk pasar dan aroma sayur segar. Dunia terasa luas dan asing, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Naira bisa bernapas lega tanpa rasa takut. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, ia mendengar suara motor besar dan orang-orang berteriak. Cari perempuan bergaun putih, arah pasar. Wajah Naira seketika pucat. Ia menoleh kanan kiri, lalu berlari masuk ke gang sempit di belakang pasar. Pelariannya baru saja dimulai. Dan tanpa menoleh ke belakang, ia terus berlari, meninggalkan masa lalu, meninggalkan cinta palsu, dan meninggalkan akad yang tak pernah sempat diucapkan. Kabar pengantin wanita kabur sebelum akad menyebar secepat api di tengah jerami kering. Dalam hitungan menit, rumah besar yang semula penuh dengan wangi melati dan tawa berubah menjadi lautan kepanikan. Para tamu berbisik, kamera-kamera ponsel terangkat, dan wajah-wajah penuh rasa ingin tahu mulai memenuhi halaman. Dimas berdiri di tengah ruangan. Rahangnya mengeras, matanya memerah menahan amarah. Dia di mana? Bentaknya pada panitia yang tampak gemetar. Tidak tahu, Mas. Pintu kamarnya terbuka, jendela juga. Sepertinya dia keluar lewat belakang. Dimas menendang kursi di depannya hingga terjungkal. Cari dia, apapun caranya. Aku tidak mau acara ini jadi bahan gosip. Sementara itu, di jalanan berdebu di pinggir kota,
Naira masih berlari dengan kebaya putih yang kini kotor oleh tanah. Napasnya terengah, rambutnya berantakan, dan mata sembabnya menatap sekeliling dengan panik. Ia tahu, cepat atau lambat, Dimas akan mencarinya. Langkahnya terhenti di depan rumah sederhana di ujung gang kecil. Rumah milik Sinta, sahabat lamanya semasa SMA. Sudah lama mereka tak bertemu, tapi dalam benaknya, hanya nama Sinta yang terlintas saat ia butuh tempat untuk berlindung. Dengan sisa tenaga, Naira mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Tak lama, pintu terbuka, dan wajah Sinta muncul di baliknya, terkejut setengah mati. Naira? Ya Allah, ini kamu? Kenapa bajumu? Astaga, kamu lari dari pernikahanmu. Naira tak sanggup menjawab. Ia hanya mengangguk. Air mata kembali menetes. Tubuhnya gemetar. Sinta segera menariknya masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Duduk. Nah, napas dulu. Aku ambil air. Ucap Sinta sambil menatapnya penuh iba. Beberapa menit kemudian, Naira mulai tenang. Ia menceritakan semuanya. Percakapan yang ia dengar di balik pintu, tentang warisan ayahnya, tentang Dimas dan ibunya yang berencana menjebaknya. Suaranya pecah di tengah cerita. Sinta mendengarkan dengan rahang mengeras. Matanya menatap tajam ke arah lantai. Ya ampun, nah, mereka kejam sekali. Naira menunduk, menatap tangannya yang kotor. Aku malu, Sin. Semua orang pasti membicarakan aku sekarang. Sinta menggenggam tangannya erat. Dengar, sekarang bukan waktunya menangis. Kamu baru saja menyelamatkan dirimu sendiri. Biarlah orang bicara. Yang penting kamu tidak menyerahkan hidupmu pada orang yang hanya mau memanfaatkanmu. Kata-kata itu seperti tamparan lembut yang menyadarkan Naira. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia bisa menghela napas tanpa rasa bersalah. Sinta kemudian membantu membersihkan wajahnya, menghapus riasan yang luntur. Kebaya putih itu diganti dengan baju longgar milik Sinta. Ketika Naira menatap cermin, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Bukan lagi pengantin, tapi wanita yang baru saja memulai hidup baru dari nol. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari luar, terdengar suara motor berhenti di ujung gang. Dua pria turun, salah satunya mengenakan batik formal. Wajahnya terlihat tegang. Sinta mengintip lewat jendela. Nah, aku rasa mereka orang suruhan Dimas. Jantung Naira kembali berdegup kencang. Ia mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Aku harus pergi lagi. Sin, aku nggak mau kamu ikut kena masalah. Jangan bodoh. Mereka bisa saja di luar menunggu. Kita pikirkan dulu cara keluarnya. Tapi suara ketukan keras di pintu membuat keduanya menegang. Permisi. Ada yang lihat perempuan bergaun putih lewat sini. Suara seorang pria menggema dari luar. Sinta menelan ludah. Mereka tahu kamu ke arah sini. Sinta berpikir cepat, lalu membisik. Lewat belakang. Di dapur ada pintu kecil menuju gang sempit. Ambil jalan itu. Naira menatapnya dengan mata berkaca. Terima kasih, Sin. Aku janji, suatu hari aku akan kembali. Bukan seperti ini. Sinta tersenyum samar. Pergilah. Sekarang juga. Naira berlari ke dapur, membuka pintu kayu kecil di belakang rumah, dan menyelinap keluar. Suara langkah berat para pria mulai mendekat. Ia bersembunyi di balik pagar bambu, menunggu mereka masuk rumah Sinta, lalu berlari secepat mungkin ke arah pasar belakang. Sementara Sinta menghadapi para pria itu dengan tenang. Gak ada siapa-siapa di sini. Dari tadi aku sendirian. Katanya datar. Para pria itu saling pandang, lalu pergi setelah memastikan tak ada yang mencurigakan. Di sisi lain, Naira terus berlari tanpa tujuan. Ia melewati lorong sempit, menembus gang-gang kecil hingga akhirnya berhenti di dekat terminal tua. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar. Tapi kali ini, di antara ketakutan yang memburu, ada satu hal baru tumbuh di dalam hatinya. Tekad. Beberapa hari berlalu sejak Naira menghilang. Dunia seakan berputar cepat di luar kendalinya. Di media sosial,
Foto-foto dirinya dalam kebaya putih beredar kemana-mana, dengan berbagai spekulasi liar. Ada yang mengatakan ia kabur karena selingkuh, ada yang menuduhnya tidak waras, bahkan ada yang menyebut ia mempermalukan keluarganya sendiri. Namun, di balik semua fitnah itu, kebenaran pelan-pelan mencari jalannya untuk muncul ke permukaan. Suatu sore, di rumah keluarga almarhum ayah Naira, bibinya, Bu Raras, datang membawa sebuah flash disk dan beberapa lembar dokumen. Wajahnya tegas, penuh amarah yang selama ini ditahan. "Sudah cukup mereka menodai nama keluarga kita," katanya dengan suara bergetar. Ia tahu semuanya sejak awal. Beberapa minggu sebelum pernikahan, seseorang dari pihak notaris sempat memperingatkannya tentang permintaan mencurigakan dari Bu Ratmi dan Dimas yang ingin mengubah kepemilikan aset warisan ayah Naira setelah akad nikah. Dan rupanya, Bu Rara sempat memasang alat perekam kecil di ruang tamu rumah saat mereka datang membicarakan hal itu. Kini, rekaman itu menjadi bukti yang tak bisa disangkal. Dalam rekaman, suara Bu Ratmi terdengar jelas. "Setelah akad, pastikan semua surat tanah dan rekening atas nama Dimas. Gadis itu tidak akan banyak tanya. Dia terlalu polos." "Tenang, Bu," jawab suara Dimas. "Begitu selesai, biar dia pergi. Yang penting harta sudah aman." Kalimat itu seperti pisau yang memotong hawa tenang ruang tamu tempat rekaman itu diputar. Bu Raras menatap wartawan lokal yang datang setelah ia menghubungi mereka. "Inilah alasan keponakan saya kabur. Ia bukan mempermalukan siapapun. Ia menyelamatkan diri dari penipuan yang terencana." Keesokan harinya, berita itu meledak di berbagai media lokal dan media sosial. Judul-judul mencolok terpampang di mana-mana. Pengantin wanita kabur 30 menit sebelum akad. Ternyata selamat dari penipuan keluarga calon suami. Rekaman percakapan bongkar motif di balik pernikahan Dimas Naira. Video rekaman suara itu beredar luas. Publik murka. Akun media sosial Dimas dan ibunya dibanjiri komentar hujatan. Nama besar keluarga mereka yang dulu disegani kini hancur seketika. Sementara itu, Naira yang bersembunyi di rumah kontrakan kecil milik Sinta hanya bisa menatap layar ponsel dengan campuran lega dan pilu. Ia tak pernah membayangkan keadilan akan datang secepat itu. Tapi rasa sakit di dalam dadanya belum juga hilang. "Semua orang tahu sekarang," ujar Sinta pelan, duduk di sampingnya. Naira mengangguk tanpa menoleh. "Iya, tapi kenapa aku masih merasa kalah, Sin?" Ia menatap jemarinya sendiri, lalu menarik napas dalam. "Selama ini aku selalu menuruti keinginan orang lain. Menikah karena keluarga, tersenyum karena tuntutan, diam karena takut mengecewakan. Dan sekarang, semua itu berakhir dengan luka." Sinta memegang bahunya lembut. "Kamu nggak kalah. Nah, kamu berani memilih kebenaran, meski harus sendirian. Itu yang nggak bisa dilakukan banyak orang." Naira tersenyum samar, tapi matanya masih berkaca-kaca. "Tapi aku kehilangan kepercayaan, Sin. Aku takut mencintai lagi. Aku bahkan takut melihat cermin, karena di sana, aku melihat perempuan yang hampir menyerahkan hidupnya pada kebohongan." Hening sejenak. Angin sore berhembus pelan dari jendela yang setengah terbuka. Suara radio dari rumah sebelah menyiarkan berita terbaru tentang kasus itu. Pihak berwenang sedang menyelidiki dugaan penipuan dan manipulasi dokumen yang dilakukan oleh Dimas dan ibunya. Sementara itu, keluarga calon mempelai wanita mendapat simpati luas dari masyarakat. Naira menutup wajah dengan kedua tangannya. "Aku cuma ingin semuanya tenang. Aku ingin hidup sederhana, Sin. Tanpa harus takut. Tanpa harus berpura-pura." Sinta tersenyum hangat. "Dan kamu akan dapat itu. Nah, asal kamu mau mulai dari dirimu sendiri. Luka nggak bisa hilang dalam sehari, tapi waktu bisa menyembuhkan." Malam itu, Naira berdiri di balkon kecil kontrakan itu. Di langit, bulan tampak penuh dan terang, seperti memberi cahaya baru setelah hari-hari gelap. Ia menghela napas panjang dan berbisik, "Terima kasih, Ayah, karena aku masih sempat mendengar kebenaran sebelum semuanya terlambat." Di bawah cahaya bulan, hatinya masih perih, tapi kini ada seberkas keteguhan yang tumbuh pelan-pelan. Ia tahu,
Meski kisah ini telah mengubah hidupnya selamanya, ia bukan korban lagi, ia penyintas. Dan untuk pertama kalinya, Naira membiarkan air matanya jatuh bukan karena kecewa, tapi karena lega. 6 bulan telah berlalu sejak hari itu, hari di mana Naira berlari menjauh dari kebohongan yang hampir mengikat hidupnya. Waktu berjalan pelan, tapi cukup untuk menyembuhkan sebagian luka dan menumbuhkan hal baru di dalam dirinya, ketenangan. Kini, ia tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Tengah. Rumahnya sederhana, berdampingan dengan toko bunga mungil yang diberi nama Melati Pagi. Di papan kayu di depan toko, tulisan itu terpahat indah dengan cat putih yang mulai memudar di terpa matahari. Melati Pagi, begitu ia menjelaskan pada Sinta lewat telepon beberapa bulan lalu. Karena setiap pagi, Melati selalu mekar dalam diam, wangi tapi tak pernah menyombongkan diri. Seperti aku ingin belajar hidup sekarang, sederhana, tapi berarti. Toko kecil itu kini menjadi tempat yang ramai dikunjungi. Naira menjual bunga segar, karangan sederhana, dan beberapa tanaman hias. Ia bekerja dengan tenang, jarang bicara tentang masa lalunya. Tapi setiap kelopak bunga yang ia rangkai seperti membawa kisahnya sendiri, tentang kehilangan, keberanian, dan kebangkitan. Pagi itu, udara terasa sejuk. Embun masih menempel di dedaunan ketika seorang pria muda datang ke tokonya dengan kamera tergantung di leher. "Permisi, ini toko Melati Pagi, ya?" tanyanya sopan. Naira mengangguk sambil tersenyum. "Benar, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu mengeluarkan kartu nama. "Saya Arga, jurnalis dari majalah Lensa Hidup. Kami sedang menulis kisah tentang perempuan-perempuan Indonesia yang berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dan saya ingin menulis kisah Anda." Naira terdiam sesaat. Suara hatinya bergetar halus, antara bangga dan takut. Ia tak menyangka kisah pelariannya masih menjadi perhatian. "Sudah lama sekali kejadian itu," katanya pelan. "Saya rasa orang sudah lupa." Arga tersenyum kecil. "Justru karena banyak yang lupa, kami ingin mengingatkan lagi bahwa keberanian perempuan tidak selalu datang dari panggung besar. Kadang justru dari langkah kecil, seperti kabur dari sesuatu yang salah." Mereka duduk di bangku kayu di depan toko. Naira bercerita perlahan, tidak dengan tangis, tapi dengan ketenangan. Tentang bagaimana ia mendengar percakapan di balik pintu, tentang pelariannya yang penuh ketakutan, hingga akhirnya menemukan tempat baru dan tujuan baru. Sesekali, Arga berhenti menulis dan hanya menatapnya kagum. "Kalau kau tak kabur hari itu," katanya pelan, "mungkin kau akan kehilangan segalanya." Naira tersenyum lembut, senyum yang dulu sulit muncul di wajahnya. "Tidak," jawabnya tenang. "Aku tidak kehilangan apapun. Aku justru baru menemukan diriku sendiri." Arga menatapnya lama, lalu menunduk menulis kalimat itu di catatannya. "Itu kalimat yang indah," katanya. Naira tertawa kecil. "Dulu aku benci luka ini, tapi sekarang aku bersyukur pernah memilikinya. Luka itu mengajariku untuk kuat, untuk berhenti berharap pada orang lain, dan mulai mempercayai diriku sendiri." Angin pagi berhembus lembut, menggerakkan tirai putih di depan toko. Bau melati yang baru mekar memenuhi udara, mengingatkan Naira pada ayahnya, sosok yang dulu selalu berkata, "Kehidupan yang baik bukan berarti tanpa badai, tapi ketika kamu tahu bagaimana meneduh." Ia menatap bunga-bunga di rak, lalu berkata pelan, "Ayah, akhirnya aku meneduh juga." Menjelang sore, Arga pamit. "Terima kasih sudah mengizinkan saya menulis kisah ini," ucapnya. "Saya rasa kisahmu akan menginspirasi banyak orang." Naira tersenyum. "Kalau satu orang saja bisa belajar untuk tidak menyerah dari ceritaku, itu sudah cukup." Saat Arga melangkah pergi, langit mulai berwarna jingga. Cahaya sore masuk ke dalam toko, memantul di kelopak bunga melati yang putih bersih, seperti simbol dari lembaran baru yang akhirnya benar-benar dimulai. Naira berdiri di depan tokonya, mengamati lalu lalang orang di jalan. Tak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui. Tak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah ketenangan, kesyukuran,
dan keyakinan bahwa setiap luka memang datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Ia menutup tokonya pelan, menatap papan bertuliskan, "Melati Pagi," lalu tersenyum. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya. "Karena hari itu aku memilih kabur. Sekarang aku bisa benar-benar hidup." Dan saat senja